Halo, selamat datang di sesi bahas soal. Hari ini kita akan membahas soal terkait materi sebelumnya, yaitu fungsi, grafik, dan limit. Kita akan coba selesaikan beberapa soal, diantaranya mungkin 1, 2, nomor 3, nomor 4 kan udah ya di slide. Nomor 5, kita coba kerjakan dulu. Oke, nomor 1. 1A. Nomor 1 kita disuruh menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan. Yang A, 3x tambah 5 sama dengan 2 dikurang 3x. Nah, kita mau mencari nilai x. Berarti ini tinggal dipindah ruaskan saja ya. 3x berarti ini jadi 6x sama dengan 2 ditambah 5. 2 berarti 5 dipindah ruas jadi min 3 ya. Akan menghasilkan x yang sama dengan min 3/6 atau sama dengan kalau disederhanakan min 1/2 ya. Oke, yang B lanjut sama serupa, berarti ini kita pindah ruaskan ya. Yang x nya kita ambil min 5x kecil sama 7 dikurang 3, berarti ini 4. Karena kita membutuh x-nya, berarti kan ini dikali negatif ya. Dikali negatif, kalau ini dikali negatif ini jadi positif. 5x besar sama, ingat tanda kalau dikali negatif maka menjadi kebalikannya. 4 akan menghasilkan nilai x yang besar sama dengan min 4/5. Saya yang C. Nah, yang C berarti ini triksnya kita harus mencari titik pembuat nolnya. Ini ada x sama dengan 3 dan x sama dengan min 5. Nah, setelah titik pembuat nol ditemukan, kita membangun garis bilangan untuk menemukan nilai dari persamaan itu. Kan ini ada nilai min 5 ya. Min 5 lalu 3. Nah, kita masukkan nilai di antara min 5 dan 3 ke persamaan. Nah, contohnya misal kita masukkan nilai 0. Ini kan karena pertidaksamaannya membuat 0. Jadi kan di sini nanti dia berisi ya. Berisi karena nilai min 5 ketika dimasukkan ke persamaan, yaitu min 5 dikurang 3 dikali min 5 ditambah 5 itu kan menghasilkan 0. Artinya min 5 memenuhi pertidaksamaan itu, dan 3 pun memenuhi persamaan ini. Ini nanti masuk kriteria. Kita akan cek daerah di lebih besar dari 3 diantaranya atau lebih kecil dari min 5. Misal kita masukkan x sama dengan 0. X sama dengan 0 ketika dimasukkan ke dalam pertidaksamaan menghasilkan nilai berapa? Kan ini 0 dikali min 3, 0 dikurang 3 min 3 dikali 0 ditambah 5 berarti min 3 dikali 5 min 15 kan menghasilkan nilai yang lebih kecil dari 0. Jadi sini negatif. Nah, berarti ini pasti positif karena lawannya ya, pasti ini positif. Nah, berarti himpunan penyelesaian pertidaksamaan itu adalah berada di daerah ini. Bisa kita tulis HP-nya, HP sama dengan nilai X yang berada di antara min 5 kecil sama X kecil sama 3. Kenapa tanda pertidaksamaan sama masuk? Karena dia memuat nilai 0 gitu. Atau bisa juga kita tulis dengan bentuk ini ya, di antara min 5 dan 3. Nah, begini. Oke, lanjut soal yang D. Yang D sama kita pindah ruaskan. Tinggi berarti ini x kuadrat dikurang
4 kecil dari 0. Lalu setelah kita pindah ruaskan, nah ini kan bisa kita faktorkan ya. Kita faktorkan, berarti ini menjadi x tambah 2 dan x min 2. Nah, serupa dengan poin C, kita buat garis bilangan 2, berarti ini di antara min 2 ini dia, dan 2. Nah, lalu kita uji, ini kan karena dia tidak mengandung persamaan 0, artinya nanti min 2 dan 2 tidak termasuk ke dalam daerah ini ya. Nah, lalu kita coba uji dengan memasukkan nilai x yang sama dengan 0. Ketika dimasukkan, kan ini bernilai negatif, jadi min 4, berarti ini min, habis ini positif, ini positif. Nah, berarti daerah penyelesaiannya berada di daerah mana? Daerah ini. P-nya adalah daerah di antara min 2, persamaannya nggak masuk ya, tanda persamaan, dan 2. Ini, atau bisa ditulis kurung buka, berarti ya min 2,2. Bisa. Sip. Lanjut soal yang E. Yang E serupa, kita pindah ruaskan dulu. Ini jadi 2 dikurang x kuadrat dikurang x besar dari 0. Untuk memudahkan, kita kali ini dengan negatif, ini menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 2, berarti tanda berganti menjadi kecil ya, kecil dari 0. Nah, ini kita coba faktorkan serupa seperti soal nomor C dan soal nomor D. Berarti ini menjadi x tambah 2 lalu x min 1 yang kecil dari 0. Nah, step selanjutnya buat garis bilangan. Ini ada di antara min 2 dan 1. Kita coba masukkan nilai 0 karena dia berada di antara min 2 dan 1. Ketika dimasukkan nilai 0, dia bernilai negatif ya. Jadi ini positif karena yang diminta kecil, artinya daerah yang memenuhi adalah daerah ini. Nah, HP-nya berarti sama dengan di antara min 2 x kecil 1. Kenapa min diambil yang kecil? Karena kita mengacu ke bentuk pertidaksamaan terakhir yang kita rubah, jadi jangan lihat lagi ke bentuk soal. Atau bisa kita tulis buka kurung min 2,1. Sip. F1 x kuadrat dikurang 9 per x kecil sama dengan 0. Nah, poinnya sama, kita tentukan dulu titik-titik, penentu titik-titik untuk garis bilangan. Nah, ini ingat, kalau untuk pecahan itu kan penyebutnya tidak boleh bernilai 0 ya, arti kita memiliki titik apa saja, itu x yang tidak sama dengan 0, lalu x kuadrat min 9 kan itu bisa ini kan bisa difaktorkan menjadi x min 3 gitu ya, x min 3 dan x plus 3 ya. Nanti kita punya titik x sama dengan 3 dan x tidak sama dengan min 3. Sama, kita buat lagi garis bilangan, yaitu 0 minus 3 dan 3. Lalu nilai diantaranya kita uji di
sini di dalam persamaan. Ini kan ini dia nggak boleh 0, tapi 3 dengan 3 kan boleh ya. Kita coba nih di sini, di antara sini, antara 0 dan 3, misalkan 1 gitu. 1 dimasukkan ke persamaan, jadi 1 dikurang 9 dan 8 per 1, berarti kan ini negatif. Nah, lawannya pasti ini positif. Nah, lawannya lagi berarti negatif, lawannya lagi di ujung adalah positif. Kita lihat per tidak sama yang diminta adalah kecil, berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah daerah ini dan daerah ini. Atau bisa ditulis HP sama dengan, kan kecil dari X kecil min 3, kecil sama min 3 karena masuk untuk nilai 3 gitu ya, digabung 0 kan tidak masuk, itu 0 di antara X kecil sama 3 karena 3 masuk ya. Tuh. Sip, mantap. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bismillah. Hapus, kita kerjakan nomor 2. Nah, nomor 2 ini melakukan evaluasi nilai fungsi di titik-titik yang ditentukan. Artinya ini kita mencari nilai fungsi di titik yang ditentukan. Misal nomor 2A, yaitu kita mencari nilai fungsi di min 1 sama dengan dimasukkan ke fungsinya, berarti ini min 1 per min 1 dikuadratkan ditambah 1. Ini nilainya sama dengan min setengah. Nah, begitu dulu dengan untuk 0, berarti F0 dimasukkan, berarti ini jadi 0 per 0 ditambah 1, 1. Ini 0. Terus selanjutnya untuk nilai F2. Nah, ini sama dengan 2 per 2 kuadrat 4 ditambah 1, 5 ya. Nah, yang B juga begitu. Yang B kita masukkan untuk Y sama dengan 4. Y min 4 sama dengan akar dari 4 dikuadratkan kan 16 ditambah 2 dikali min 4 kan min 8 ditambah 4, nah sama dengan akar dari berapa nih? 20 kurang 8, 12 ya. Ini sama dengan 2 akar 3. Nah, yang untuk G0 juga gitu. G0 sama dengan akar di 0 ditambah 0, berarti ini akar 4 sama dengan 2. Nah, untuk yang 2 bisa ya kerjakan. Oke, yang C, yang D deh, yang C juga bisa kan, sama. Yang D berarti ini masukkan F1, ini sama dengan 1 dikurang mutlak 1 dikurang 2, ini sama dengan 1 dikurang mutlak min 1, berarti ini karena 1 besar dari 0,
Ini nilai min 1 menjadi 1 dikurang 1. Ini nilainya 0 ya. Terus F2 sama dimasukin lagi. Ini 2 berdasarkan fungsi mutlak 2 dikurang 2 kurang 2 0 kan. Ini sama dengan 2 dikurang mutlak 0 sama dengan 2. Selanjutnya F3 ini sama dengan 3 dikurang mutlak 3 dikurang 2. Ini 3 dikurang 1 ya, nilainya juga 2. Oke, yang E sama, tapi ini ada syarat, kalau kecil dengan 1 nilai fungsi yang dimasukkan yang di atas, kalau besar dari 1 nilai fungsi yang dimasukkan yang di bawah. Tuh berarti untuk G min 3 sama dengan min 3 kan kecil dari 1 dimasukkan ke fungsi yang di atas. Jadi ini min 2 dikali 3 ditambah 4. Ini sama dengan minus 2. Terus 0 kan juga masih kecil dari 1 kan, berarti ini sama dengan min 2 dikali 0 berarti ini nilainya 4. Terus 1 kan masih masuk yang di atas ya. 3 1 sama dengan min 2 dikali 1 min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah terus untuk 3, nah 3 kan besar dari 1, berarti kita masukkan ke fungsi yang di bawah. Itu jadi 9 kuadrat tambah 1 82 ya. Masih gampang. Selanjutnya, nah nomor 3 kan ini sudah ada di materi sebelumnya, coba lihat lagi. Ini udah ya, nomor 4 juga udah. Oke, next kita kerjakan nomor 5. Nomor 5 tentukan fungsi komposisi dari berikut. Nah ini kita mereview pelajaran yang pernah dulu ya, pernah diajarkan mungkin di tingkat SMA. Fungsi komposisi jika, ini contohnya nomor 5A. Jadi kita tulisnya F komposisi, nah fungsi G nya apa? X min 1, X min 1. Nah, fungsi G X min 1 ini dimasukkan ke dalam fungsi X sebagai pengganti nilai U. Berarti kalau dia U berarti sebagai pengganti nilai U. Berarti ini kita bisa tulis FU X min 1 digantikan ke U kuadrat. Nah itu maksud komposisi. Ini X min 1 dikuadratkan ditambah 4, sehingga kalau ini disubstitusi lagi berarti ini menjadi X kuadrat, ini jadi fx ya, dikurang 2x ditambah 1 ditambah 4, hasilnya x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah B juga begitu. 5B fungsi x min 1 dimasukkan sebagai pengganti di U. F untuk G
X min 1 di 1 per gitu ya, X min 1 dikuadratkan. Ini gini, 1 per X kuadrat dikurang 2X plus 1. Nah, ini koreksi, ini nggak usah ditulis ini, cukup itu. Nah, yang C berarti fungsi komposisi G-nya X kuadrat dikurang 1. Nah, ini sebagai pengganti di nilai U. Ini akar X kuadrat min 1 tambah 1, yang mana ini sama dengan akar X kuadrat. Nah, ingat sifat pertidaksamaan mutlak, kan ini menjadi mutlak X. Ini sifatnya. Mana sifatnya gimana? Kalau nilai mutlak X akan bernilai X jika X besar sama 0, atau min X jika X kecil dari 0. Ini buat review nilainya aja ya. Sebenarnya cukup sampai di sini. Oke. Nomor 6 ini juga udah ada di slide ya. Oke. Selanjutnya, sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Kita akan coba bahas soal selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat belajar. Tetap stay positif.